Jadi banyak teman-teman kita yang gagal karena mereka mengawalinya langsung dari jumlah yang banyak, langsung populasi banyak dan tanpa dibekali pengalaman yang cukup. Nah, ini yang justru akan bahaya teman-teman. Sekali rugi karena populasinya banyak, pasti ruginya sangat besar. Berbeda halnya dengan ketika kita mulainya dari kecil, dari populasi yang sedikit. Kalau populasinya sedikit, kalaupun kita rugi, pasti ruginya akan sedikit ya teman-teman. Dan kemudian keuntungannya, kalau kita mulai dari yang kecil, mulai dari yang populasi sedikit itu, kita sambil belajar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Fikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Baik teman-teman dan sahabat semua. Jadi kemarin saya membaca komentar kembali pada video kami sebelumnya. Intinya teman kita ini bertanya, bagaimana cara kita beternak atau memulai ternak entok? Apakah dari modal yang besar atau langsung besar, atau sebaiknya dari yang kecil atau modal yang sedikit? Sebagaimana yang sudah ada pada cuplikan video di awal tadi teman-teman, saya selalu merekomendasikan bagi siapapun kalian ya teman-teman yang memang berminat untuk beternak entok, silakan mulailah dari yang kecil atau populasi yang sedikit dulu. Apa alasan saya sehingga saya berani merekomendasikan untuk teman-teman memulai dari yang kecil atau populasi yang sedikit? Yang dikatakan sukses dalam beternak entok itu adalah mereka-mereka yang memulai dari kecil kemudian bangkit menjadi besar. Bukan mereka-mereka yang memulai langsung besar kemudian bubar ya. Karena banyak pengalaman menunjukkan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kesalahan mereka-mereka yang memiliki modal besar itu apa? Jadi salah satu kesalahan yang fatal yang dilakukan peternak besar itu atau yang memiliki modal besar itu adalah bahwa mereka itu hanya mengandalkan kekuatan uangnya. Ya, jadi mentang-mentang mereka banyak uang, ya banyak modal, kemudian langsung membuka dalam kapasitas populasi besar tanpa dibekali dengan ilmu atau pengalaman ternak entok yang cukup. Nah, sedangkan ternak entok itu adalah sebuah usaha yang berkaitan dengan nyawa. Jadi hati-hati dan tidak boleh main-main teman-teman. Rata-rata kalau kita melakukannya dalam kapasitas besar tanpa dibekali dengan pengalaman yang cukup, itu pasti bangkrut teman-teman ya. Ya, berbeda ketika kita memulainya atau merintis dari kecil kemudian lambat laun menjadi besar, semakin tambah ya teman-teman. Nah, itu jauh lebih bagus. Kenapa? Kalaupun rugi karena modal kita kecil, pasti kerugiannya juga kecil teman-teman ya. Sedangkan ketika kita memulainya dari kecil, dari kapasitas yang sedikit, cara kita beternak itu akan lebih fokus, akan lebih mudah. Salah satu contoh saja teman-teman ya, kita bicara soal mengetahui ciri-ciri indukan yang sudah bertelur. Kalau populasi kita sedikit ya, 5-10 ekor, maka kita akan lebih mudah untuk menandai ciri-ciri tersebut. Ya, tetapi ketika kita langsung besar, langsung ratusan ekor, ya, sedangkan kita belum paham tentang ciri-ciri indukan yang masih dalam proses bertelur, itu kita pasti akan kebingungan. Kita akan kebingungan untuk mengetahui mana-mana saja indukan entok yang masih dalam proses bertelur dan mana-mana saja indukan entok yang sudah masuk masa mengeram dan mana indukan entok yang sebentar lagi sudah masuk masa menetas. Itu salah satunya. Belum lagi kita bicara soal penyakit. Ditambah lagi dengan indukan-indukan entok yang mungkin ya lambat untuk bertelur. Jadi kita bingung ya, yang mana ya. Jangan-jangan justru malah entok yang lancar bertelur kemudian kita ambil dan untuk diberikan perawatan yang khusus. Nah, karena populasinya terlalu banyak tetapi tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, tetapi kalau kita ilmunya sudah cukup, pengalaman kita sudah cukup, mau langsung besar pun tidak menjadi masalah. Karena kita pasti sudah bisa mendeteksi mana indukan entok kita yang lancar bertelur, mana yang bandal, mana yang malas bertelur. Nah, kemudian kita langsung bisa atasi
Tapi kalau bekal kita belum ada sampai ke situ, kita akan bingung teman-teman. Kita akan bingung. Itu dari situ. Nah kemudian dari penyakit. Begitu kita masuk kandang, walaupun entok kita ratusan ekor, salah satu ada yang sakit, kita langsung bisa tahu, oh ini ya, oh ini harus kita angkat, harus kita ambil untuk kita lakukan perawatan khusus karena kondisinya tidak sehat dan takut menular kepada yang lain. Maka sekali lagi, jangan sampai nanti teman-teman gegabah untuk mengambil keputusan beternak dalam jumlah besar untuk mengawalinya ketika teman-teman memang belum punya dasar atau belum punya bekal yang cukup untuk beternak. Karena saya pastikan pasti akan fatal akibatnya. Silakan mulailah dari kecil ya, dari kecil kemudian kita serius, kita fokus sambil belajar dan insya Allah pasti berhasil dan sukses. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Saya harus berkata undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.